Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya pemberian obat cacing pada sapi yang setelah melahirkan. Kenapa pemberian obat cacing ini sangat penting? Karena dengan kita memberikan obat cacing pada sapi kita yang baru saja atau setelah melahirkan, itu akan memiliki banyak sekali manfaat untuk sapi, dan kita selaku peternak perlu melakukannya Sobat PST. Dan untuk waktu terbaik melakukan pemberian obat cacing pada sapi yang setelah melahirkan adalah bisa dimulai 15 hari pasca sapi melahirkan. Jadi bagi sedulurku semua, bagi Sobat PST semua, ketika sapinya baru saja atau setelah melahirkan bisa diberikan obat cacing mulai dari 15 hari pasca melahirkan. Dan untuk sapi saya ini, untuk pemberiannya saya lakukan 3 minggu setelah sapi ini melahirkan Sobat PST. Jadi 3 minggu setelah melahirkan saya berikan obat cacing. Karena memang dengan memberikan obat cacing pada sapi yang setelah melahirkan itu memiliki banyak sekali manfaat, terutama adalah untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan juga produktivitas Sobat PST. Kenapa demikian? Karena dengan diberikannya obat cacing ini adalah sebagai salah satu langkah pencegahan juga pengobatan pada sapi yang baru saja melahirkan. Kenapa demikian? Karena ketika sapi itu cacingan atau terinfeksi cacingan pada tahap awal, itu seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda fisik. Sehingga kita perlu memberikan obat cacing secara berkala sebagai langkah pencegahan agar sapi tidak terinfeksi penyakit cacingan. Karena kalau sapi sudah terinfeksi penyakit cacingan, dampaknya akan buruk Sobat PST. Sapi bisa kurus kering, bahkan sapi bisa ambruk Sobat PST. Oleh karena itu pemberian obat cacing ini juga penting guna agar pakan yang kita berikan itu bisa terserap baik nutrisi dan lain sebagainya oleh si sapi, sehingga sapi bisa lebih sehat Sobat PST. Karena yang terpenting dari sapi terutama adalah dari pencernaannya. Ketika pencernaan sapi itu bagus, sapi akan lebih sehat Sobat PST. Maka dari itu penting sekali dengan memberikan obat cacing sebagai sebuah langkah pencegahan dan pengobatan pada tahap awal. Karena kalau penyakit cacingan sudah menginfeksi atau sudah menyerang pada tahap yang sudah kompleks atau parah, itu nantinya untuk proses pengobatannya juga memerlukan waktu, dan tentunya kita juga memerlukan biaya yang lebih. Oleh karena itu alangkah baiknya diberikan obat cacing secara berkala, dan untuk sapi yang setelah melahirkan alangkah baiknya diberikan 15 hari pasca sapi melahirkan agar nantinya bisa sehat dan bisa produktif. Kenapa produktif? Karena ketika sapi itu untuk metabolismenya bagus, pencernaannya bagus seperti yang saya katakan tadi, nantinya untuk produktivitas atau birahinya juga akan lebih bagus Sobat BST. Karena untuk untuk nutrisi, untuk hal lain sebagainya yang dibutuhkan sapi untuk meningkatkan produktivitasnya itu sangat penting. Dan ketika nutrisi tidak bisa terserap baik, atau pakan bahkan yang kita berikan itu tidak cukup baik, atau bahkan sapi itu kekurangan mineral, itu nantinya juga akan menghambat produktivitasnya dan mengganggu birahinya. Apalagi kalau sapi sudah terkena penyakit cacingan, indukan terkena cacingan yang menyusui, itu nantinya akan dapat menularkan pada anaknya. Jadi dapat menularkan pada anaknya melalui kolostrum atau melalui susunya. Jadi susu indukan itu dapat menularkan penyakit cacingan pada pedetan atau anakannya apabila indukannya sudah terinfeksi. Jadi langkah antisipasi ini adalah sebuah langkah penting, juga langkah pencegahan, juga langkah pengobatan apabila sapi terkena cacingan pada tahap awal Sobat PST. Pemberian obat cacing pada sapi yang
yang baru saja atau setelah melahirkan, sekali lagi bisa dilakukan 15 hari pasca melahirkan, dan ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan juga produktivitasnya Sobat BST. Karena tidak jarang juga sapi yang mengalami macet birahi atau birahinya tidak teratur dan lain sebagainya itu karena permasalahan pada metabolisme atau pencernaannya. Dengan metabolisme atau pencernaan yang terganggu, akhirnya nutrisi dari pakan yang kita berikan tidak terserap dengan bagus dan mengakibatkan gangguan atau masalah pada birahinya. Nah, kita perlu melakukan pemberian obat cacing secara berkala. Penting sekali juga agar mencegah pedet itu terkena penyakit cacingan Sobat BST. Dan untuk obat cacing yang dapat kita gunakan, saya menggunakan albendazole Sobat BST. Ini penampakan untuk obat cacing yang saya gunakan untuk sapi saya. Dan albendazole ini merupakan salah satu obat cacing dengan spektrum luas, yang mana bagi Sobat BST atau sedulurku semua ingin memberikan obat cacing pada sapinya, pada ternak sapinya, alangkah baik kita mencari dulu mana sekiranya yang cocok. Kita perlu mencari obat cacing yang memiliki spektrum luas. Kenapa perlu spektrum luas? Agar untuk penyakit cacingan itu atau cacingan pada sapi bisa sembuh. Karena penyakit cacing pada sapi itu banyak sekali Sobat BST. Ada cacing pita, ada cacing hati, ada cacing paru-paru, ada cacing usus dan lain sebagainya. Dan ketika kita menggunakan obat cacing dengan spektrum luas untuk penyakit cacing yang ada pada beberapa tempat itu bisa terkontrol, bisa dibasmi dan bisa sembuh Sobat BST. Jadi seperti itu. Untuk yang saya gunakan adalah albendazole. Jadi seperti ini untuk penampakannya. Ini adalah obat cacing bubuk Sobat BST. Nah, sebentar saya akan membukanya, dan untuk pemberiannya saya mencampurkan pada air minum seperti ini Sobat BST. Jadi pemberian obat cacing pada sapi itu tidak bisa diremehkan, karena kalau sampai sapi sudah terkena cacingan, nanti kitanya juga yang repot dan bisa malah rugi. Ini adalah obat cacingnya, dan langsung saja kita aplikasikan pada air minum ini dan nanti kita berikan pada ternak sapi kita. Ini untuk sapinya agak malas berdiri Sobat BST. Malas berdiri karena kakinya pincang, dingklang, dan saya rasa disebabkan oleh kekurangan mineral, sedang menyusui, pakannya buruk, ala kadarnya pakai full gajahan, tidak pakai comboran, akhirnya terjadi seperti ini. Dan untuk masalah itu sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.